salam sehat kawan Diska. Apa kabar hari ini? Kita ketemu lagi dalam info sehat melalui program kawan Diska. Kawan, kalau kita bicara tentang remaja ya, ternyata remaja itu banyak sekali yang harus dipersiapkan, karena para remaja inilah generasi penerus bangsa yang nantinya akan menuju generasi emas di 2045 di Indonesia. Nah kawan, pada kesempatan kali ini obrolan kita terkait info sehat, yaitu bagaimana sih bahayanya anemia pada remaja, di mana kita menyongsong Indonesia emas di 2045. Telah hadir narasumber kita yang hebat. Beliau adalah Konselor Pusyan Gatra, Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera, Dinas Kesehatan, Pengelolaan Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun. Selamat datang Bu Darti di studio kawan Diska. Alhamdulillah, selamat datang juga. Kami sendiri, saya sendiri. Iya, sehat ya Bu. Alhamdulillah sehat ya Ibu. Kawan Diska, beliau ini adalah Ibu Sutarti AMD Kep. Jadi beliau ini adalah konselor di Pusat Pelayanan Kesehatan Keluarga nih yang ada di Dinas Kesehatan PB dan KP Kota Madiun nih Bu. Terkait dengan, karena konselor ini pasti sasarannya remaja ya Bu ya? Remaja dan keluarga semuanya. Oh, keluarga dan remaja juga ya Bu ya. Nah, kita ngobrol kali ini adalah terkait dengan anemia pada remaja. Nah, kalau kita bicara remaja nih Bu, sebenarnya remaja itu yang seperti apa sih Bu? Atau ada batasan umur nih kalau di remaja? Ya, begini Mbak Retno apa Bu Retno? Mbak Retno ya. Remaja adalah peralihan ya dari anak-anak menuju dewasa. Jadi semua mengalami ya, dulu dari anak-anak, kemudian ini ada menurut WHO itu ada kategori. Remaja adalah usia 10 sampai 24 tahun. Namun ya menurut BKKBN itu remaja adalah 10 sampai 24 tahun dan belum menikah. Oh, ada tambahan ya Bu ya, belum menikah. Ya, gitu. Nah, kalau bicara tentang remaja sendiri nih Bu, untuk masa pertumbuhan sebenarnya apa saja secara fisiologis yang harus disiapkan nih bagi remaja itu sendiri untuk menyongsong masa depannya nih Bu? Ya, jadi begini, untuk remaja untuk menyongsong masa depan itu kan mengalami perubahan-perubahan ya, perubahan-perubahan fisik ya, fisiologisnya, ada tentang mengenai seksualnya, seksual sekunder ya, itu ada perubahan pada remaja, terutama misalnya remaja putri itu pada saatnya itu ya, setelah masuk di usia itu ada mengalami menstruasi yang pertama. Nah, itu salah satu tanda seksual sekunder. Nah, kemudian badannya tumbuh, ada pertumbuhan ada pertumbuhan badannya yang menjadi tinggi, menjadi lebih berkembang, terlihat segar gitu ya. Kemudian otomatis komposisi dari ukuran-ukuran tubuh itu juga menyesuaikan. Berkembang juga ya Bu Tati ya. Berkembang juga. Kemudian di dalamnya itu kan ada yang mempengaruhi ya pertumbuhan tubuh dan fungsi-fungsinya, itu ada hormon. Hormon ya, hormon itu yang sangat berperan di dalam perkembangan remaja itu, baik fisik juga nanti seterusnya ada perkembangan tentang psikologisnya ya toh. Kemudian juga fungsi sosialnya itu juga mengalami perubahan atau perkembangan sesuai usia. Ya. Sebelum kita menginjak pada materi yang inti ya Bu Tarti ya, tentang anemia pada remaja. Nah, kalau tadi disampaikan bahwa pada saat remaja ini terjadi pertumbuhan baik secara fisik, mental maupun kondisi yang lainnya ya Bu, artinya. Nah,
untuk mempersiapkan ini sebenarnya siapa sih Bu yang harus berperan? Apakah hanya cukup remaja itu sendiri harus siap menyiapkan diri, ataukah ada peran dari keluarga nih Bu? Oh, tentunya sangat berperan dari keluarga. Jadi gitu. keluarga itu juga harus mengawal, mendampingi dari faktor kebutuhan nutrisi, kebutuhan zat gizi yang sangat diperlukan untuk remaja itu supaya remaja itu tumbuh sehat. Nah, kemudian juga tentang psikologisnya, terus tentang kebutuhan perkembangan sosialnya ini keluarga sangat berperan. Jadi harus mengawal, mendampingi, bahkan juga mencarikan informasi-informasi yang sangat diperlukan oleh remaja itu ya, melalui mungkin informasi tentang kesehatan, nanti ke dinas kesehatan yang terkait, kemudian tentang pendidikan itu di sekolah-sekolah, tentang sosial mungkin di lingkungannya. Kemudian tentang agama itu juga sangat penting, ini peran dari orang tua gitu. Jadi dukungan dari orang tua untuk mempersiapkan remaja ini menjadi salah satu bagian yang amat penting ya Bu Darti ya. Betul. Nah, oke, kita masuk di second di mana kita akan bicara tentang anime pada remaja nih Bu Darti. Nah, kalau tadi remaja harus mempersiapkan. Nah, apabila ada hal yang persiapannya kurang, pasti akan menyebabkan adanya permasalahan. Salah satunya adalah anemia. Kalau dikatakan anemia itu yang seperti apa nih Bu Darti? Gini, jadi anemia adalah kondisi ya kadar hemoglobin. Jadi kadar boleh dibilang darah. Hemoglobin dalam darah itu lebih rendah dari normal. Itu ya. Ada batasan normal nih Bu ada, ya. Kalau remaja itu di bawah 12 gram ya. 12 gram itu pada wanita yang tidak hamil ya, remaja tidak hamil, yaitu yang berusia di atas 15 tahun. Nah, itu kalau di bawah 12 gram itu dikatakan kurang. Ya, jadi bisa dikatakan anemi. Nanti ada tingkatan anemi ringan, sedang, berat itu nanti ada sesuai dengan pengukuran pada pemeriksaan darahnya, HB-nya gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita bicara anemi pada remaja Bu Tarti, apa sih sebenarnya yang menjadi penyebab utama anemi pada remaja? Ya, kalau boleh tahu nih Bu, mungkin di-spill sedikit aja nih. Gini, karena remaja tadi kan mengalami pertumbuhan ya, perkembangan yang tadinya kecil, pendek menjadi lebih tinggi, lebih besar, berkembang ya. Tentunya kan kebutuhan tubuh itu sendiri tentang zat-zat yang sangat dibutuhkan itu kan juga harus bertambah, harus lebih banyak, harus meningkat agar mencukupi. Nah, mencukupi. Kalau misalnya salah satu zat yang tidak terpenuhi yang bisa menyebabkan anemia tadi ya, itu ya menjadi kurang, menjadi bermasalah. Iya, jadi misalnya hemoglobin tadi ya, kembali ke hemoglobin tadi kan itu protein yang kaya zat besi. Nah, yang itu harus didapatkan remaja itu ya, yang zat besi itu yang bisa memberikan warna merah darahnya. Iya. Nah, itu harus memenuhi, karena protein ini bisa membantu sel-sel darah itu membawa oksigen ke seluruh tubuh ya, melalui paru-paru ya. Oksigen diserap paru-paru kemudian ditangkap oleh darah yang HB tadi untuk dibawa ke seluruh tubuh, yang memang itu sangat dibutuhkan ya, untuk sirkulasi ya Bu. Nah, ketika kebutuhan zat besinya harusnya dipenuhi karena sesuatu hal tidak bisa mencukupi, maka terjadilah anemia pada remaja tersebut. Nah, akhirnya remaja memiliki kesehatan yang kurang bagus. Iya. Jadi kawan, ternyata untuk mencukupi kebutuhan, artinya pertumbuhan yang sehat, yang bagus, banyak hal yang harus diperhatikan, terutama pada remaja nih kawan Diska. Nah, kita lanjut untuk Bu Tarti nih. Apabila nih remaja
tadi kan kecukupannya kurang, Iya. kemudian menyebabkan anemia. Akibat dari anemia sendiri nanti berdampak seperti apa sih Bu? Iya. Jadi gini, sebelum ke akibat mungkin saya bisa cerita sedikit ya. Ya. Jadi misalnya ya yang menyebabkan asupan yang kurang tadi ya, itu remaja sekarang itu ini ada pola-pola ya, perubahan pola makan. Nah, pola makan ya. Jadi misalnya menu makanan kalau zaman dulu ya, zaman saya dulu ya, remaja zaman saya dulu itu makan itu kan ya karena mungkin era betul. Era kondisi ya. saat itu ya Bu ya. Itu kalau dulu makan ya pasti makanan pokok nasi. Ya, ada yang jagung, ada yang dari nasi tiwul itu ya kalau zaman dulu ya. Terus sayur, jadi nasi sayur itu imbang ya. Terus kemudian lauk sama buah, jadi mungkin bisa dibagi 3 ya dalam satu piring itu ya, sepertiga makanan karbohidrat pokok. Ya, makanan pokok, kemudian sepertiga itu sayur. Terus sepertiga itu dibagi antara lauk dan buah. Ya, lauk itu nah zaman dulu ya tahu tempe, mungkin ikan asin gitu ya, teri gitu, tapi itu juga cukup gizi tinggi. Kadang-kadang aja mungkin ada bisa hati gitu kalau pas motong sendiri ayamnya. Seperti itu. Tapi beda dengan sekarang itu pola makannya itu remaja sekarang itu saya lihat itu ini makanan yang apa ya, siap saji gitu ya. Ya mungkin satu contoh ada makanan yang roti, ada sedikit protein, mungkin daging atau ayam, ada sedikit sayur, mungkin satu lembar. Misalnya satu lembar. Itu kan belum seimbang seperti itu. Ya, itu kalau sering mengkonsumsi seperti itu ya bisa lama-lama jadi kurang zat besi yang masuk ke dalam tubuh ya Bu, yang terbentuk ya. Terus juga belum ini kebiasaan remaja-remaja terutama remaja yang masih sekolah itu enggan untuk sarapan pagi. Nah, yang jadi masalah itu juga tersendiri ya Bu. Terus nanti di sekolah mungkin jajannya yo makanan yang seperti itu ya. Itu ya. Kadang hanya karbohidrat aja, misalnya ini contoh maaf, mie sama bakso gitu kan, banyak kandungan karbohidratnya, unsur sayurnya tidak ada. Masih kurang ya Bu ya. Itu ya salah. Jadi pola makan ya Bu Tarti ya, bahwa pola makan anak-anak kita sekarang ini ada pergeseran ya. Jadi untuk memenuhi isi piringku yang tadi disampaikan bahwa sepertiga ada karbo, sepertiga ada sayur, sepertiga lagi kombinasi antara lauk dengan buah, ini masih kurang nih untuk sekarang. Kita harus terus para keluarga nih harus terus mengingatkan ya Bu Tarti. Belum lagi minumnya juga Mbak Retno. Minum yang sehat kan minum air putih. Lah remaja-remaja itu kadang ini minum-minuman yang apa ya, yang berbikarbonat, mengandung gitu. Terus kadang-kadang ada justru minuman itu ada yang menghambat penyerapan zat besi misalnya seperti itu, sehingga akhirnya tambah kurang lagi. Yang harusnya yang dimakan nanti bisa membentuk menambah sel darah merahnya, tapi karena polanya tadi ditambah lagi dengan minuman-minuman yang kurang sehat bisa menghambat begitu ya penyerapan zat besinya, tambah kurang lagi gitu. Nah, ini mungkin kawan Diska yang disebabkan atau yang menyebabkan di mana saat ini menjadi perhatian kita semua bahwa remaja itu mengarah pada yang anemia, gitu ya Bu Tarti ya. Nah, kemudian siapa saja nih Bu Tarti atau remaja ini siapa saja nih yang rentan terhadap anemia nih? Utamanya ya remaja putri, karena ini remaja putri ini nanti dari awal remaja, setelah remaja di tanda-tanda tadi sekundernya mengalami minat menstruasi itu setiap bulan pasti kan mengeluarkan darah menstruasi. Lah dengan mengeluarkan darah ini otomatis HB-nya kan juga ikut keluar, ikut berkurang. Lah kalau asupannya itu juga tidak mencukupi, tidak bisa menggantikan yang keluar tadi, ya akhirnya tambah kurang, ya tambah anemia, terutama remaja putri ini. Ya itulah yang perlu kita
kita waspadai dan harus kita edukasi ya, supaya remaja ini tidak jatuh ke masalah-masalah lebih parah lagi gitu. Karena kita menuju Indonesia Emas tadi ya Bu Tarti. Iya, betul. Nah, kalau kita sudah bicara bahwa beberapa dampak, ternyata wanita menjadi atau remaja putri menjadi salah satu bagian yang mempunyai risiko tinggi ya Bu Tarti terhadap anemia ini. Nah, pasti ada cara nih Bu, bagaimana cara mencegahnya nih biar nggak anemia? Ya tentunya kita awali kebiasaan di rumah itu, peran orang tua tadi. Kembali ke orang tua ya. Peran orang tua ini harus harusnya mulai dari anak-anak ya, mulai anak-anak mulai sampai remaja ini kebiasaan makan di rumah. Ya karena sekarang ini eranya tadi ya. Betul, ada pergeseran sedikit ibu-ibu banyak yang sangat aktif. Ibu mah tidak sempat menyiapkan menu yang seimbang. Itu akhirnya makanan-makanan siap saji yang menjadi pilihan yang kadang-kadang kurang sesuai dengan kebutuhan yang tubuh. Sebetulnya memang itu merupakan pokok ya, kebutuhan untuk terutama remaja maupun keluarga. Ya, jadi terutama orang tua ya, ibu dalam hal ini ya, ini harus sangat berperan di dalam menyajikan atau menyediakan menu makanan yang sehat untuk remajanya terutama dan keluarganya. Juga tidak kalah penting ini peran dari di mana didapatkan informasi. Kalau di sekolah ini mungkin juga melalui usaha kesehatan sekolah, itu kan juga perlu edukasi tentang gizi atau makanan seimbang yang membuat remaja ini supaya sehat ya. Terus juga tidak kalah penting dinas yang terkait, tentunya dinas kesehatan sebetulnya juga sudah tidak kurang-kurang ya, tidak kurang-kurang ya untuk mengedukasi ya, bahkan ada program ya, betul, ada program untuk pemberian tablet tambah darah untuk remaja seminggu sekali, seminggu sekali. Terus kemudian waktu menstruasi itu sebaiknya juga diminum setiap hari. Anjurkan minum tablet tambah darah setiap hari ya. Namun ya namanya anak itu kadang ada yang patuh, ada yang enggak. Itu mungkin tugas kita bersama ya dari pihak kesehatan ini untuk selalu mengkawal atau memonitor ya, supaya program kita ini juga bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Oke, kalau ini tadi dari sisi keluarga nih Bu ya, yang benar-benar harus kita bukan kita tekankan tapi lebih mengedukasi keluarga ini biar sejak dini sudah mulai memberikan pengertian kepada para putrinya terutama. Nah, kemudian Bu, kalau di Pusyanggantara nih, karena kan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera, pasti ada yang dinamakan teman-teman sebaya nih Bu. Apakah ini juga menjadi bagian yang memang harus berkontribusi? Iya, sangat. Gitu. Iya. Jadi gini, kalau teman sendiri ya, teman sebaya itu mereka akan lebih leluasa ya, lebih bercerita gitu ya Bu, bercerita tentang keluh kesahnya, tentang apa saja. Lah, teman sebaya yang sudah kadernya ini ya, yang sudah dilatih, sudah dibekali dengan ilmu-ilmu yang terkait ini. Nah, ini bisa menyampaikan apa yang didapatkan sesuai dengan ilmu yang sudah didapat itu ke temannya, karena ini teman sebaya itu akan lebih mudah, dan temannya bisa diterima para remaja gitu ya Bu ya. Bisa diterima karena dia tidak malu-malu untuk menyampaikan untuk menyampaikan tentang apa yang dirasakan, apa yang dikeluhkan oleh remaja itu terkait dengan masalah kesehatannya ini gitu. Jadi tetap ya kawan Diska, teman sebaya, orang tua menjadi bagian di mana kita tempat untuk mempersiapkan diri para remaja ini agar terhindar dari anemia seperti itu ya Bu. Artinya. Nah, mungkin Bu Tarti bisa disampaikan juga gambaran nih
kepada kawan Diska, bagaimana sih hubungan bahaya dari anemia ini terhadap hubungan bonus demografi di Indonesia nih Bu, gimana? Jadi penduduk itu kan semakin bertambah. Betul, ya, setiap bulan kan pada hari kelahiran ya Bu ya. Ya, terus itu lebih banyak di usia produktif. Usia produktif. Usia produktif, ya. Yang mana disitulah harus ditampilkan atau harus dibentuk usia produktif itu yang usia yang sehat, karena dia nanti kan akan melahirkan ya generasi penerus yang harus yang sehat. Jadi dari awalnya remaja harus sehat, tidak anemi, kemudian menikah, setelah menikah hamil dengan kondisi yang sehat sehingga bisa melahirkan bayi yang sehat, tidak prematur, kemudian nanti tumbuh nanti setelah lahir tumbuh kembang menjadi anak balita yang sehat, tidak stunting. Tentunya kecerdasannya juga mengikuti bayi yang sehat, tumbuh kembangnya normal, bagus, tidak stunting, dengan stimulasi yang sesuai, maka sesuai dengan umur ini nah itu akan tumbuh menjadi anak yang sehat, cerdas dan berkualitas. Karena nanti dia sebagai penerus bangsa kita. Nah, kalau tidak disiapkan dari awal, dari mulai dari meskipun kelihatannya sepele ya, hanya anemi karena makan kurang zat besi yang didapat dari mungkin dari lauk pauk, ati ayam, ati daging, atau dari sayur hijau gitu ya. Kelihatannya sepele gitu ya, tapi dampaknya itu sangat sangat luar biasa kalau tidak ditangani. Misalnya nanti setelah hamil melahirkan itu juga bisa perdarahan, bisa abortus, bisa banyaklah dampak-dampak dari kelihatannya hanya anemia aja ya. Terus generasi penerus ini yang sangat harus betul-betul disiapkan ya. Kalau remaja sehat, ibu sehat, melahirkan bayi yang sehat, tidak stunting, cerdas, nanti akan menjadi manusia dewasa yang berkualitas sebagai penerus generasi bangsa, sehingga memajukan negara kita ini. Jadi kawan Diska, ternyata persoalan yang saat ini menjadi permasalahan kita bersama, persoalan sepele ya Bu Darti tadi ya, hanya anemia, tapi ternyata berdampak pada next generasi berikutnya. Karena yang remaja kita persiapkan saat ini nantinya akan menjadi bukan penghasil ya Bu, tapi sebagai yang akan melahirkan generasi penerus untuk bangsa ini di 2045 menuju Indonesia Emas. Nah, Bu Petarti, agar remaja-remaja kita ini mau kemudian sadar diri agar terhindar dari anemia, pesan apa Bu yang bisa disampaikan kepada para remaja kita nih? Ya, untuk anak-anak saya ini sudah remaja, itu sudah anak-anak saya ya, bahkan mungkin cucunya Bu ya, cucu saya sudah beranjak remaja juga ya. Jadi kami berpesan mulai sekarang harus memperhatikan kesehatan diri sendiri, terutama yang individu ya, juga dengan teman-teman sebaya. Terus kemudian pola makan, mari kita perhatikan pola makan kita supaya pola makan yang sehat dengan gizi seimbang gitu ya. Terus kemudian kalau bisa terhindar dari anemia ini, yang mana anemia tuh mungkin tadi ketinggalannya Mbak Retno, yang dampaknya untuk remaja, terutama remaja sekolah ya, itu pasti dia akan ngerasa letih, lelah, mudah lelah, lesu, terus daya pikir itu kurang gitu ya, lemah, ngantuk. Ya. Kalau seperti itu untuk belajar yang lebih giat kan juga males. Akhirnya kan ya kurang kurang semangat, hasilnya kan juga
kurang ya. Terus kemudian kalau sudah ini untuk aktivitas juga males, kurang aktif, kurang bugar, ya, kurang akhirnya, sehat. Aktivitasnya nggak banyak ya Bu ya. Akhirnya kan juga kurang produktif. Betul. Untuk itu marilah mulai awal dari memperhatikan pola makan, terus kemudian juga ini program-program yang sudah diberikan seperti minum tablet tambah darah itu juga patuh untuk diminum, diminum sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan gitu ya, supaya bisa terhindar dari anemia ini. Juga kalau misalnya ada masalah tentang kesehatan, terutama yang terkait dengan masalah anemia ini, jangan malu-malu, jangan segan-segan untuk bertanya, ya, mencari informasi ya. Boleh dengan melalui teman sebaya, atau mungkin datang ke puskesmas, atau ke bidan wilayah, atau sekarang sudah melalui apa ini program kita ini apa namanya? Kawan Diska ini bisa nanti ditanyakan apa permasalahannya. Nah, yang jadi dapati untuk kemudian bisa untuk lebih ke depan supaya lebih aktif, lebih menjadi remaja yang sehat, remaja yang cerdas, remaja yang kreatif, yang tentunya nanti menjadi orang dewasa yang sebagai penerus generasi bangsa kita ini, gitu ya. Nah, kawan Diska, ternyata untuk mempersiapkan Indonesia Emas di 2045 dimulai dari sekarang ya. Para remaja nih harus perhatian dengan kondisi tubuhnya. Seperti yang disampaikan Bu, pesan yang disampaikan oleh narasumber kita hari ini tadi. Baik Bu Tarti, ternyata waktu juga yang harus mengakhiri pertemuan kita. Baik kawan Diska, terima kasih ya sudah join di @promkes Kota Madiun, dan jangan lupa ya di subscribe untuk YouTube-nya kawan Diska. Terima kasih, kita sudah gabung bersama konselor Pusyanegara kali ini Ibu Sutarti MDike, dan pada kesempatan hari ini kita berharap para remaja segera cooling down untuk memperbaiki pola makan agar kita bisa terhindar dari anemia. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa tetap sehat. Bye.